Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nur Aziza. Saya Wiatri Pawulung. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang konsep waralaba. Untuk mengetahui secara detailnya apa yang dimaksud dengan waralaba, simak videonya. Terima kasih. Teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama atau membahas bersama apa sih yang dimaksud dengan waralaba. Nah, waralaba adalah suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir, di mana pemilik merek atau franchisor memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur, dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya, dan juga dalam jangka waktu tertentu dan area tertentu. Nah, di sini teman-teman bahwa waralaba ini adalah suatu sistem bagaimana terjadinya pendistribusian barang dan jasa kepada pelanggan akhir, di mana dimulai dari pemilik merek itu memberikan haknya kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis. Nah, di sini teman-teman contoh dari waralaba yang ada di sekitar kita kayak Gacoan, Alfamart, Indomaret itu salah satu contoh waralaba yang kita dapat lihat dan kita ketahui. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa sih yang dimaksudnya waralaba, di sini kita akan membahas bersama apa sih yang dimaksudnya sejarah waralaba. Nah, sejarah waralaba mulai ramai dikenal di Indonesia pada tahun 1970-an dengan mulai masuknya franchise luar negeri seperti French Chicken, ini Samson, SK, Pizza, kemudian diikuti oleh Burger King dan 7-Eleven. Walaupun sistem franchise ini sebetulnya sudah ada di Indonesia, seperti yang diterapkan oleh Bata, yang hampir menyerupai ialah SPO atau pompa bensin. Nah, istilah franchise ini selanjutnya menjadi istilah yang akrab dengan masyarakat, khususnya masyarakat bisnis Indonesia, dan menarik perhatian banyak pihak untuk mendalami istilah franchise ini. Kemudian istilah franchise ini dicoba di Indonesia dengan istilah waralaba yang diperkenalkan pertama kali oleh Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen atau LPPM. Sebagai pendalaman istilah franchise, waralaba ini berasal dari kata wara yang berarti lebih atau istimewa dan laba yang berarti untung. Maka waralaba punya arti adalah usaha yang memberikan laba lebih atau istimewa. Jadi teman-teman, waralaba ini secara singkat itu dimulai dari tahun 1970-an. Nah, yang dimulai dengan kata franchise, kemudian para masyarakat Indonesia mendalami lagi apa ini franchise ini, kemudian digantikan dengan istilah waralaba yang dikenalkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen. Jadi waralaba ini salah satu usaha yang memberikan laba lebih atau keuntungan lebih yang memiliki hak istimewa. Teman, pada saat ini kita akan membahas jenis-jenis waralaba. Nah, menurut produk waralaba dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama waralaba produk. Nah, sudah tentu bisnis waralaba ini akan menawarkan atau menjual sebuah produk atau benda tertentu. Nah, contoh yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari misalnya itu coffee shop, free chicken, kedai kebab dan sebagainya yang merupakan waralaba produk yang menjual atau menawarkan produk dan benda. Yang kedua itu waralaba jasa. Nah, jika waralaba produk akan menjual produk dalam bentuk barang, maka waralaba jasa sudah pastinya menjual produk dalam bentuk jasa. Contohnya yang kita bisa lihat dari waralaba jasa, yang pertama salon, tempat les, pelatihan kerja dan sebagainya. Itu merupakan waralaba jasa yang akan ditawarkan seperti itu. Yang ketiga ada waralaba gabungan. Nah, waralaba gabungan yaitu jenis waralaba yang mencampurkan antara waralaba produk dan jasa dalam penawaran produknya. Nah, contohnya salon juga bisa menjual alat kosmetik. Nah, di situ ada waralaba gabungan, ada waralaba produk, ada waralaba jasa. Jadi dia itu menggabungkan antara barang dan jasa. Berdasarkan lokasi asalnya, bisnis waralaba dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama waralaba mancanegara. Nah, waralaba jenis ini akan menjual brand yang berasal dari luar negeri. Contohnya, teman-teman bisa kita lihat itu adalah KFC merupakan brand yang berasal dari luar negeri. Jadi, waralaba mancanegara merupakan brand yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, waralaba dalam negeri. Nah,
jenis waralaba dalam negeri ini merupakan bisnis yang menjual produk hasil karya anak negeri yang sudah memiliki brand yang dikenal dalam benak masyarakat, yang sudah dikenal oleh masyarakat umum. Nah, contohnya adalah kayak Alfamart, Indomaret merupakan brand yang sudah ada di dalam negeri yang hasil karya anak negeri sendiri. Dan itu merupakan salah satu contoh waralaba dalam negeri. Jika dikelompokkan menurut International Franchise Association, dibagi menjadi 3. Yang pertama, produk franchise, yaitu usaha waralaba di mana pemilik brand memiliki kontrol penuh terhadap pihak yang menjual kembali atau mendistribusikan produknya. Nah, biasanya dalam kesepakatan antara pihak pemilik dan distributor atau pembisnis waralaba tersebut memiliki kesepakatan berupa bisnis waralaba atau franchise. Biasanya mendapatkan hak untuk menggunakan merek atau hak ciptanya itu, namun sebelumnya itu harus membayar kepada pihak yang memiliki brand tersebut. Yang kedua yaitu manufacturing franchise, merupakan hak yang dimiliki oleh penerima waralaba untuk membuat produksi produk dari brand tertentu yang dimiliki oleh pihak yang memberikan waralaba. Nah, kita sebagai pebisnis waralaba memiliki hak untuk mencampur atau mengelola bahan baku yang telah disediakan oleh brand tersebut. Yang ketiga, bisnis opportunity ventures. Dalam bisnis waralaba yang ini, kita diwajibkan untuk membeli serta mendistribusikan atau memasarkan berbagai produk yang berasal dari perusahaan tertentu. Jadi, jenis ini merupakan waralaba yang mewajibkan membeli atau mendistribusikan, memasarkan berbagai produk yang berasal dari perusahaan tertentu. Nah, yang keempat yaitu adalah bisnis format franchising. Nah, untuk jenis waralaba yang terakhir ini bisa dibilang format yang paling lengkap karena di mana pihak yang penerima waralaba akan menjual produk milik pemberi waralaba dengan menjalankan kesepakatan atau cara sistem yang disesuaikan dengan pemberi waralaba tersebut. Jadi di sini bahwa ketika terjadinya kesepakatan antara si penerima waralaba dan si pemberi waralaba, maka akan ditentukan kesepakatan bagaimana cara sistem pendistribusian, bagaimana sistem penjualannya, seperti itu. Nah, teman-teman, yang untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah proses pendaftaran bisnis waralaba. Yang pertama adalah pemberi waralaba wajib mendaftarkan prospektus penawaran waralaba, di mana pendaftaran prospektus penawaran waralaba ini dilakukan sebelum membuat perjanjian waralaba dengan penerima waralaba. Pendaftaran prospektus penawaran waralaba ini juga dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa. Kemudian dalam pendaftaran prospektus penawaran waralaba ini diajukan dengan melampirkan beberapa dokumen seperti fotokopi prospektus penawaran waralaba dan juga fotokopi legalitas usaha. Kemudian yang kedua yaitu penerima waralaba wajib mendaftarkan perjanjian waralaba, di mana pendaftaran perjanjian waralaba ini juga dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa. Kemudian permohonan pendaftaran perjanjian waralaba ini juga diajukan dengan melampirkan beberapa dokumen seperti fotokopi legalitas usaha, fotokopi perjanjian waralaba, fotokopi prospektus penawaran waralaba, serta fotokopi kartu tanda penduduk pemilik atau pengurus perusahaan. Kemudian yang ketiga, permohonan waralaba ini diajukan kepada Menteri, yang nantinya Menteri akan menerbitkan surat tanda pendaftaran waralaba apabila permohonan pendaftaran tersebut telah memenuhi persyaratan. Berikutnya yaitu adalah surat tanda pendaftaran waralaba ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun. Dan surat tanda pendaftaran waralaba tersebut masih dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun juga. Dan proses pendaftaran yang terakhir yaitu proses permohonan dan penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba ini tidak dikenakan biaya. Berikutnya adalah keuntungan dalam menjalankan bisnis waralaba.
Jadi keuntungan yang bisa kita peroleh saat kita menjalankan bisnis waralaba itu ada beberapa. Yang pertama, perkembangan bisnis yang relatif cepat. Di Indonesia sendiri, bisnis waralaba itu menjadi salah satu investasi yang baik yang untuk dilaksanakan saat seseorang ingin berkarir sebagai seorang pengusaha, di mana pemilihan bisnis waralaba sebagai usaha awalnya, strategi bisnis tidak perlu dipusingkan karena dari segi perencanaan, sistem operasi, serta strategi bisnis waralaba telah lebih dulu ditentukan oleh pemilik bisnisnya. Sehingga penerima waralaba hanya perlu menjalankan sistem operasional dan prosedur yang telah diinformasikan saat menyetujui kerjasama bisnis tersebut. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa bisnis waralaba ini akan berkembang dalam waktu yang relatif cepat. Keuntungan lainnya juga, penerima waralaba tidak perlu repot-repot menyiapkan produk untuk membantu meningkatkan valuasi bisnis waralabanya. Pihak pemilik bisnis biasanya akan memenuhi kebutuhan berjalannya usaha dan diminta untuk menyediakan tempat untuk menjalankan bisnis waralaba yang telah disepakati. Kemudian keuntungan yang kedua adalah minim branding. Karena dalam menjalankan bisnis waralaba ini, melakukan branding atau promosi bisa diminimalisir. Karena bisnis waralaba telah lebih dulu memiliki branding yang kuat di masyarakat, sehingga masyarakat sudah mengenali atau bahkan menjadikannya sebagai favorit. Dengan minimnya kebutuhan promosi berkat brand awareness yang kuat, penerima waralaba ini justru akan mendapat keuntungan untuk menjalankan bisnis waralabanya secara lebih mudah dan cepat untuk mengembangkannya. Yang ketiga, memiliki rekan bisnis profesional. Ketika memelihat pengelolaan bisnis waralaba, secara otomatis pemilik bisnis tersebut akan menjadi rekan bisnis. Memiliki rekan bisnis yang berpengalaman dan profesional merupakan salah satu keuntungan yang bisa diraih dalam menjalankan bisnis waralaba ini. Bersama franchiser sebagai rekan kerja, kebutuhan fasilitas atau sistem operasi dalam pengembangan bisnis biasanya telah disediakan lebih dahulu, sehingga penerima waralaba ini hanya perlu fokus dalam menjalankan bisnis waralaba untuk meraih keuntungan dan mengembangkan bisnis yang stabil dan kuat. Selain itu, penerima waralaba pun bisa memperhatikan aspek-aspek pengetahuan terhadap perjalanan bisnis tersebut untuk mengembangkan dirinya sebagai seorang pengusaha di kemudian hari. Keuntungan berikutnya yaitu sebagai tempat pembelajaran bisnis. Kenapa bisa dikatakan sebagai tempat pembelajaran bisnis? Karena bisnis waralaba ini bisa menambah pengetahuan serta keahlian yang dibutuhkan sebagai seorang pengusaha di kemudian hari. Dengan menjalankan bisnis waralaba ini, penerima waralaba bisa mempelajari berbagai aspek bisnis seperti promosi, marketing, pembentukan sistem operasi, pengelolaan uang, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ilmu-ilmu yang telah didapatkan tersebut nantinya bisa diadopsi dan dimodifikasi demi kebutuhan pengembangan bisnis lanjutan yang akan dibuat sendiri di kemudian hari. Keuntungan yang terakhir adalah manajemen finansial yang lebih mudah. Dengan membuka sebuah bisnis franchise, sistem keuangan manajemen telah ditetapkan oleh franchise pusat, sehingga penerima waralaba tidak perlu pusing atau repot lagi dengan urusan manajemen keuangan seperti di saat membangun bisnis baru. Selain mendapatkan keuntungan, dalam menjalankan bisnis waralaba ini juga terdapat kerugian. Beberapa kerugian yang dialami saat menjalankan bisnis waralaba antara lain, yang pertama, terpaku pada tren. Demi meraih keuntungan dalam waktu yang relatif cepat, bisnis waralaba ini biasanya mengadopsi tren dalam aspek marketingnya. Bisa dilihat dari kemunculan berbagai macam bisnis waralaba kuliner seperti ayam geprek, Thai tea, boba, dan juga masih ada yang lainnya. Sehingga tidak dapat dipungkiri jika tren tersebut sedang berlangsung baik, maka keuntungan yang didapatkan juga akan berjumlah besar.
Namun apabila tren tersebut mengalami penurunan dan beralih ke tren baru, justru akan menghambat perkembangan bisnis yang sedang dijalani yang nantinya juga akan membawa kerugian yang tidak sedikit. Yang kedua yaitu kurangnya kendali terhadap bisnis. Sebagai pemegang hak bisnis waralaba, penerima waralaba ini hanya berhak menjalankan pengelolaan yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama dengan pemilik waralaba, serta diharuskan mengikuti strategi pemasaran guna meningkatkan kekuatan brand waralaba yang digeluti saat ini. Oleh karena itu, penerima waralaba ini tidak memiliki kendali penuh terhadap arahan bisnis yang dijalani, karena tidak semua strategi pemasaran itu bisa berhasil di setiap tempat. Berikutnya, membutuhkan modal yang tidak sedikit. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam menjalankan bisnis waralaba, franchisee ini hanya perlu membeli hak kelola dan pemasaran dari brand waralaba tersebut. Biasanya dengan membeli hak kelola merek dagang dalam bisnis waralaba, tidak jarang membutuhkan modal yang cukup besar. Jadi apabila Anda tertarik untuk menjalankan bisnis waralaba sebagai franchisee, harus memiliki perencanaan finansial yang matang terlebih dahulu. Yang keempat adalah pemotongan keuntungan franchise and royalty fee. Pembeli franchise ini diharuskan untuk membayar royalti dari sejumlah keuntungan yang didapatkan. Apabila mendapatkan keuntungan yang terbilang sedikit, berarti keuntungan yang diperoleh ini akan dipotong untuk membayar sebuah royalti ataupun franchise fee. Tetapi hal ini terbilang tidak masalah karena selain dari pembelian franchiser sangat membutuhkan franchise fee ataupun royalty fee untuk mempertahankan sebuah usahanya. Kerugian yang terakhir adalah ketergantungan pada reputasi franchisee lain. Jadi salah satu kekurangan terbesarnya yaitu franchisee ini ketergantungan kepada reputasi antara franchisee terhadap franchisee lainnya. Apabila franchisee atau penerima waralaba yang lain ini melakukan kesalahan yang mengakibatkan rusaknya reputasi sebuah franchise, hal ini juga akan mempengaruhi franchise yang Anda kelola. Sekian video penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Bagi teman-teman yang masih bingung tentang konsep waralaba, jenisnya dan sebagainya, silahkan bertanya di kolom komentar. Ditunggu ya teman-teman. Bye-bye.